Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam program Jangan Salah Arah. Kita bahas tema-tema yang sedang update ya sama narasumber. Oke, kesempatan sore ini kita akan bahas yaitu tentang SUN ya, atau surat utang negara yang membanjiri dana asing ya, yang masuk ke SUN ini yang nilainya cukup besar. Ini bagaimana nih? Apakah ada ancaman dan lain sebagainya? Mungkin sebelum kita memulai ada sedikit video yang mungkin bisa kita lihat. Silakan. Anda bicara data dalam jangka waktu 1 pekan. Kalau kita perpanjang sejak awal tahun, sebetulnya data yang masuk ke dalam dana asing yang masuk ke dalam pasar modal Indonesia atau bursa saham di Indonesia itu mencapai 70 triliun rupiah. Itu kita bicara tentang saham. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun lalu yang sebesar 37 triliun rupiah. Itu net inflow. Nah, untuk SBN sendiri, kalau misalnya kita lihat, ya, sejak Februari tahun 2022 sampai dengan Oktober, itu sebetulnya mengalami penurunan kepemilikan asingnya. Penurunannya itu cukup signifikan, sebetulnya sekitar 150 triliunan. Baru sejak Oktober dan November meningkat kembali. Ya. Jadi apa yang bisa kita lihat kalau kita perpanjang horizon datanya, itu adalah asing tetap istilahnya berinvestasi di Indonesia, di saham. Dan untuk SBN, untuk obligasi pemerintah, asing kembali berinvestasi di Indonesia. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan kalau kita melihat jangka waktunya kita perpanjang. Baik, Pak Heri, tapi sebetulnya untuk saat ini mana Pak yang lebih menarik? Pasar saham atau memang SBN kalau menurut kacamata Anda? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita bicara tentang saham tentu dan SBN, tentu saja kita bicara tentang jangka waktu investasinya. Nah, kalau kita bicara tentang daya tariknya, sebetulnya kita bicara tentang daya tarik Indonesia secara keseluruhan. Yang bisa dikatakan itu adalah kalau kita bicara tentang angka-angka ekonomi Indonesia, angka-angka ekonomi Indonesia itu cukup solid. Data terakhir itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekitar 5,7% year on year basis. Kemudian juga kalau kita bicara tentang inflasi, inflasi itu turun dari 5,95 menjadi 5,4%. Itu kalau kita bicara gambaran secara keseluruhan. Dan resiliensi ekonomi Indonesia itu sebetulnya tercermin di mana? Itu tercermin di CDS-nya. CDS Indonesia itu turun dari Oktober sekitar 160 basis point, sekarang itu sekitar 110 basis point. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang mana yang lebih menarik, sebetulnya gambaran ekonomi Indonesia itu positif. Tinggal pertanyaannya itu adalah seberapa besar preferensi risiko investor dan seberapa lama jangka waktu investasi investor. Baik, Pak Heri, jika kita bicara mengenai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih boleh dibilang positif begitu ya. Sebetulnya sentimen apa lagi begitu Pak yang bisa memancing begitu atau artinya menarik minat investor asing untuk kembali masuk ke pasar keuangan kita? Ya tentu saja sih kalau misalnya kita lihat ya, komponen yang paling penting tentu saja kita bicara tentang angka-angka ekonomi. Dan sampai saat ini angka-angka ekonomi itu angka-angkanya cukup solid. Nah tentu saja kita tidak bisa lepas daripada preferensi yang terjadi di pasar global. Nah kalau kita bicara optimisme di pasar global itu semakin baik, maka investor asing juga akan melihat Indonesia secara lebih terfokus. Oke, baik. Tadi kita sudah lihat ya cuplikan video analisa tentang SUN ya, dana asing dalam SUN. Nah, saya langsung saja nih meminta pandangan Bang Ahmad Hidayat. Bagaimana Bang melihat dana asing yang masuk dalam SUN yang nilainya tiba-tiba sangat tinggi saat? Silakan. Ya, saya kira kita perlu mencermati di situasi awal tahun Januari 2023 ini ya, di mana ada aliran asing masuk dan ini jumlahnya cukup signifikan kalau dirupiahkan sebesar 65 triliun ya. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan ada pertanyaan ini fenomena apa nih Bang sebenarnya? Ya saya
mengatakan begini, ini fenomena di mana di awal atau di akhir periode tahun 2022 melakukan istilahnya itu adalah make up dari neraca APBN. Jadi karena dia memake up, maka di situ utang-utang luar negeri itu dibayarin. Sehingga yang terjadi adalah sun dari asing, komposisi sun asing itu drastis turun di bulan Desember terutama. Kenapa? Karena negara membayar. Tujuannya adalah untuk make up APBN kita supaya APBN kita itu kelihatan sehat, kelihatan sustainable. Jadi di akhir tahun itu kita membayar uang, mengembalikan uang asing ya dalam bentuk sun terutama kepada pemiliknya. Nah, di Januari ini sebetulnya fenomena yang wajar ya. Sekarang masuk lagi dia. Jadi sebenarnya naturalnya itu bukan di make up gitu loh. Nah, saya tidak mau cerita bagaimana detailnya, tetapi itu bisa dibuat ya. Asing suruh keluar dulu, tapi kemudian masuk lagi itu bisa disetting. Nah, caranya detail ya. Apakah ini bisa termasuk kategori fraud? Debatable lah. Tapi yang jelas kalau dalam konteks hukum di Indonesia itu tidak masuk fraud ya, tapi hukum internasional mungkin bisa masuk. Nah, ini ada satu data yang saya ingin sampaikan. Ini update terkini ya. Saya kira sekarang ini posisi kita di tanggal 17, tapi ini data cukup menarik ya. Kita ambil terakhir di tanggal 13 Januari 2023. Ya, ini diambil dari teman-teman di Bisnis Indonesia. Di sini disebutkan bahwa dana asing masuk ke pasar surat utang dalam 2 pekan berturut-turut. Ya. Simak pergerakan imbal hasil sun untuk tenor 10 tahun. Berserta realisasi kinerja dan penerbitan dari sun sepanjang 2022. Nah, ini kita lihat realisasi ini pergerakannya ya, pergerakan imbal hasil sun. Jadi ini adalah yield, grafik yield ya, yang panjang ini yieldnya kita sempat di 7,6, kemudian sekarang turun di 6,6%. Artinya yield yang turun sebenarnya itu adalah indikasi bahwa resiko dari surat utang kita lebih baik. Ya, ini kelihatan dia turun. Nah, sebetulnya turun ini juga disebabkan karena masuknya sun, masuknya dana asing ke dalam sun yang menekan imbal hasilnya. Jadi kalau banyak orang yang berminat sama sun, imbal hasilnya jadi turun dia. Ya, saya katakan tadi sebetulnya kalau dilihat dari kronologi ya, di bulan November ataupun Desember ini sudah memang diturunkan gitu loh. Tapi kemudian dia naik nanti di bulan Maret, ya trennya naik terus dari awal tahun nih kan, Maret sampai nanti Oktober lah turun lagi. Jadi polanya sebetulnya ini bukan satu indikator bahwa ekonomi fundamental Indonesia membaik, tidak. Saya katakan masuknya dana asing ini adalah satu siklus normal saja setelah berbagai kebijakan pemerintah yang pemerintah tidak menghendaki di akhir periode, di akhir Desember itu surat utang nasional, sun, surat utang negara itu masih didominasi oleh asing. Jadi dibuat satu measure, satu kebijakan di mana asing itu diarahkan untuk dilepas, jadi neraca APBN kita jadi kelihatan cantik, jadi kelihatan kuat, kelihatan sustainable. Nah, kalau dilihat bagaimana realisasi penerbitan sun, ya sun kita tuh memang diterbitkan terus naik ya. Ini melonjaknya ini di tahun 2020 karena COVID, ya, di mana obligasi atau penerbitan obligasi pemerintah ini sekitar 80% di tahun 2020 ini dibeli oleh BI. Tapi komposisi BI beli itu berhenti di tahun 2022, saya kira 2022 ada tapi sedikit ya, di mana surat utang baru yang kita terbitkan di tahun itu, ini 1 tahun nih periodenya. Jadi kalau pengen tahu jumlahnya dijumlahin aja. Tahun 2022 itu 555 triliun. Sedangkan korporasi kita lihat ini sedikit melandai ya, biasanya dia tinggi tapi di sini hanya 153 triliun. Nah, kalau dilihat dari obligasi pemerintah yieldnya ya itu 3,4. Kalau di sini kan levelnya 6,6. Ya, sunnya pemerintah itu dihargai 6,6%. Nah, itu saya katakan tadi Bro Mustafa bahwa narasi aliran dana asing masuk ke dalam sun itu karena fundamental ekonomi Indonesia membaik.
menurut saya itu overestimated, tidak benar itu. Ya, kenapa dia tidak benar? Karena ini adalah satu siklus saja. Setelah di akhir tahun kemarin pemerintah melakukan make up neraca sehingga memang harus dibayar ya komposisi asingnya itu supaya Indonesia itu ekonominya tidak tergantung sama asing dilihat di akhir tahun. Karena biasanya di bulan Desember itu ya biasanya orang yang bergerak di corporate finance mengerti bahwa kita itu melakukan make up di akhir Desember biar neraca kita itu kelihatan kuat, berkelanjutan, ya, dan juga bisa mengandalkan eksternal financing. Kalau seandainya kita membutuhkan external financing. Nah, saya kira itu yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani dan saya kira ini adalah satu upaya dari Sri Mulyani ya yang mempercantik supaya kita bisa dapat utang di masa akan datang. Kira-kira gitulah ceritanya. Oke, baik Bang. Ini kan berarti ya, kalau dari penjelasan tadi ya, ini kan berarti sebetulnya rentan juga ya. Aliran dana ini, apalagi kalau misalnya tadi niatnya hanya untuk make up tanpa misalnya melihat fondasi ekonomi kita Bang ya. Artinya aliran dana masuk asing yang jumlahnya besar ini kan sebetulnya apa ya? Ini kan saya defisit APBN Bang ya, mengeluarkan adanya surat utang negara ini. Gimana Bang? Iya, jadi sebenarnya ancamannya sangat eksis sekali, di mana hutang yang berlebihan di luar kemampuan pajak atau penerimaan negara ini akan membuat suku bunga atau ya suku bunga itu meningkat, suku bunga kita sebagai bangsa. Yang kedua, membuat nilai tukar kita terus melemah. Jadi kalau alasan kenapa sih rupiah kita kok tiap tahun ya selama periode reformasi terus melemah ya, sekarang sudah hampir di posisi 15.600 ya. Saya kira bisa mencapai 16.000 bahkan bisa mencapai 17.000. Ya, pelemahan itu terjadi karena kita memang ekonomi kita tergantung sama ekonomi luar negeri. Tergantung aliran modal dari luar negeri. Manakala aliran dana luar negeri berhenti membiayai APBN kita, berhenti membeli sun, ya, maka APBN kita terancam kiamat. Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai bangsa mau begini terus? Kan ciri satu neraca keuangan pemerintah atau APBN yang kuat adalah penerimaannya itu lebih kuat dibandingkan dengan pengeluarannya. Nah, kalau kita kan sudah terjadi defisit terus-menerus, dan defisit ini kan butuh pembiayaan, dan pembiayaannya dari mana? Kan dari sun. Jadi kita tiap tahun hutang terus tuh. Dan setelah COVID malah bukannya meredak makin menaik. Dan itu menyimpan bom waktu di masa depan. Nah, saya kira apa yang kita bahas topik saat ini adalah dana sun 65 triliun itu akan menimbulkan ancaman. Ya betul, ancamannya nanti ketika uang itu fight back gitu ya. Ketika uang itu lari kembali ke negara asalnya sehingga kita harus membayar pokoknya dan juga bayar bunga-bunganya atau yield sunnya. Dan itu membuat kita bukannya better off ya, maka malah menjadi worse off gitu ya, menjadi lebih buruk manakala itu terjadi secara serentak, singkat, sudden gitu ya, yang mengakibatkan nanti rupiah kita semakin tertekan. Saya kira itu. Ya, baik Bang. Ya, saya pikir apa ya, memang agak beresiko ya membiayai pembangunan dengan apa ya modal-modal utang, apalagi ini utangnya utang asing itu ya. Ketika kapanpun kan tadi yang dikatakan bisa apa itu sebenarnya capital flight ya, artinya uang itu terbang kembali ke negara asalnya gitu Bang. Iya, betul sekali Bro. Dan saya kira satu ekonomi yang kuat harusnya didasari kepada sektor realnya yang kuat. Sektor real yang kuat itu menunjukkan pajaknya menjadi banyak. Tetapi kalau pajaknya banyak hanya dari rate-nya atau tax rate-nya yang dinaikkan, sementara basis pajaknya, sektor realnya tidak meningkat, malah yang terjadi adalah penindasan atau eksploitasi dari sektor real. Pajaknya lebih besar dibandingkan kemampuan dia untuk bayar pajak. Sementara nah itu di negara-negara Eropa di zaman pra-industri
Negara Eropa itu mengalami masa kegelapan ekonomi karena para raja-raja itu mengenakan pajak yang memberatkan para sektor ini. Barulah setelah revolusi industri mereka tercerahkan karena mereka belajar dari ekonomi Turki. Mereka melihat ini pasar bebas, ada invisible hand, dan akhirnya mereka mulai mengurangi yang namanya tax atau upeti kepada para raja itu. Seiring juga dengan berkembangnya demokrasi Eropa, akhirnya memicu satu ledakan ekonomi yang luar biasa. Nah, di kita itu berkebalikan, artinya Eropa itu menuju kepada suku bunga yang ringan, tetapi di kita suku bunga, bukan suku bunga, tax rate ya, pajak itu rate-nya dinaikin terus. Apa buktinya? PPN kita 10% jadi naik 11%. Dan masih ada ruang lagi sampai 15% berdasarkan ketentuan undang-undang. Ya itu kan cukup berbahaya itu. 15% itu bukan pajak biasa, itu PPN, pajak pertambahan nilai yang semua produk. Dan saya kira itu kenaikan pajak itu malah memberatkan pertumbuhan ekonomi. Beda dengan Vietnam ya, kita pernah bahas ekonomi Vietnam malah dari 10% diturunkan jadi 8%. Ya, dia mengalami relaksasi sehingga daya beli masyarakatnya segera pulih dan sekarang double digit ekonomi dari Vietnam. Ya, saya kira kita tidak belajar dari negara lain ya, kita hanya berpikirnya malas. Jadi udahlah penerimaan negara supaya kuat dinaikin aja tax rate-nya dari 10% menjadi 11%. Dan saya kira itu adalah satu indikasi bahwa kebijakan fiskal ini memang tidak sejalan dengan kebijakan sektor real. Sehingga yang kasihan adalah para pelaku-pelaku sektor real. Saya kira itu ya, Mustafa. Oke, baik Bang. Terima kasih atas bincang-bincangnya ya, diskusi yang dengan tema yang sangat penting ini. Ya, semoga para pengambil kebijakan di tanah air lebih aware Bang ya, dengan banyaknya SUN dengan investor dana asing. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Kita cukupkan diskusi kita sore ini. Terima kasih Bro Mustafa. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.